Kita berdoa. Anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa, itulah kiranya menyertai hati Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Bapak Ibu dan saudara-saudari dimanapun Anda berada, terkhusus untuk jemaat HKBP Raja Wali, firman Tuhan yang menyapa kita pada minggu ini tertulis di dalam kitab Mazmur pasal 69 ayat 30 sampai ayat 37. Begini firman Tuhan. Tetapi aku ini tertindas dan kesakitan. Keselamatan daripadamu ya Allah kiranya melindungi aku. Aku akan memuji-muji nama Allah dengan nyanyian, mengagungkan Dia dengan nyanyian syukur. Pada pemandangan Allah itu lebih baik daripada sapi jantan, daripada lembu jantan yang bertanduk dan berkuku belah. Lihatlah, hai orang-orang yang rendah hati dan bersuka cita, kamu yang mencari Allah, biarlah hatimu hidup kembali. Sebab Tuhan mendengarkan orang-orang miskin dan tidak memandang hina orang-orangnya dalam tahanan. Biarlah langit dan bumi memuji-muji Dia, lautan dan segala yang bergerak di dalamnya. Sebab Allah akan menyelamatkan Sion dan membangun kota-kota Yehuda, supaya orang-orang diam di sana dan memilikinya. Anak cucu hamba-hambanya akan mewarisinya, dan orang-orang yang mencintai namanya akan diam di situ. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari semua, tentu pada minggu ini kita tersadar betul akan situasi yang ada saat ini, termasuk di dunia secara umum, bangsa kita Indonesia secara khusus, yang seharusnya kita hari ini atau saat ini di gereja berkumpul bersama teman-teman kita semua, bersekutu bersama jemaat-jemaat dengan Tuhan di gerejanya. Tapi yang ada hari ini kita di rumah kita masing-masing, khusus kepada jemaat HKBP Raja Wali. Dan ini mungkin akan mengingatkan kita semua, menyadarkan kita semua tentang situasi yang mungkin semakin terpuruk saat ini. Bisa kita katakan situasi ini sangat unik. Di beberapa orang, apalagi generasi-generasi muda, ya tentu ini baru pertama terjadi di dalam kehidupannya. Dan akhirnya kita bertanya-tanya, sampai kapan ini terjadi? Apa yang akan kita lakukan? Dan siapa yang mau disalahkan itu tidak perlu. Tapi yang pasti kita mengingat firman Tuhan ketika murid-murid bertanya kepada Yesus ketika mereka melihat orang sakit, siapakah yang berdosa untuk penyakit ini, katanya. Tapi Yesus menjawab, tidak ada yang berdosa, tidak ada yang disalahkan. Itu menunjukkan supaya semakin nampak kerajaan Allah di dunia ini. Dan sebagai orang beriman kita yakin bahwa dalam situasi ini Tuhan bersama kita. Tuhan bekerja dan melindungi kita. Situasi ini hanya mengingatkan kita betapa sesungguhnya kita ini butuh pertolongan Tuhan. Dan situasi ini mengingatkan kita untuk tetap mengharap dan datang kepada Tuhan. Biarkan kita memohon supaya Tuhan bekerja mengurapi pemerintah kita, mengurapi para medis, memberikan kekuatan kepada mereka, serta juga para ilmuwan untuk segera menemukan obat ini. Karena dengan mereka Tuhan pasti bekerja mencampur tangan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih, situasi yang lebih pahit dari sini pernah dialami oleh pemazmur. Dan itu yang dia kumandangkan di dalam pasal 69 ini, ketika situasi sangat membuat dia terjatuh, membuat dia terpuruk sampai kehilangan harapan. Satu hal yang dia lakukan adalah
tetap berharap dan percaya kepada Tuhan, tetap bermohon kepada Tuhan, sehingga dia mampu bersukacita. Sama seperti nama minggu kita minggu ini, letare, bersukacita. Apa yang pemazmur sukacitakan? Bukan kesulitannya, bukan kesedihannya, bukan keterpurukannya, tapi yang dia sukacitakan adalah bahwa ada Tuhan penolong, bahwa ada Tuhan satu pengharapan yang bisa menyelamatkan, mengangkat dan membawa dia ke kehidupan yang baru. Sehingga dia katakan di ayat 33, lihatlah hai orang-orang yang rendah hati dan bersukacitalah kamu yang mencari Allah, biarlah hatimu kembali, biarlah hatimu hidup kembali. Orang-orang yang mencari Tuhan, orang-orang yang selalu datang kepada Tuhan, hatinya akan hidup kembali. Itu yang membuat bersukacita. Hari ini juga kita diajak untuk tetap bersukacita dalam situasi yang terpuruk ini. Ekonomi yang sangat terpuruk, situasi nyaman yang sulit kita dapatkan, kini sudah mulai saling mencurigai. Kini kita sudah khawatir, mata berkaca-kaca melihat anak-anak kita ketika kebahagiaan mereka terenggut. Atau mungkin kita juga sudah mulai bertanya-tanya ketika kebebasan kita sudah mulai dibatasi untuk keluar rumah, dan banyak hal yang mungkin mengkhawatirkan kita dengan informasi-informasi, berita-berita tentang perkembangan COVID-19 ini. Tapi hari ini firman Tuhan mengingatkan kita, mari tetap bersukacita. Apa yang kita sukacitakan? Karena Tuhan pasti bekerja itu. Tuhan pasti bekerja. Waktu Tuhan tidak pernah terlambat. Waktu Tuhan selalu yang terbaik. Dan itu kita yakini, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih. Biarlah iman kita, hati kita tetap tertuju kepada Tuhan, supaya sukacita itu benar ada dalam diri kita. Kini saya mengajak kita semua tetap berpikir baik, berpikir positif, tinggalkan kecemasan, tinggalkan kekhawatiran, tinggalkan ketakutan. Saudara-saudara yang sedang sakit, saudara-saudara yang sedang bergumul, saudara-saudara yang sedang memiliki kesusahan-kesusahan dan keterpurukan. Hari ini bukan saatnya untuk menangisi keadaan. Hari ini bukan saatnya untuk menyesali semua keadaan, tapi hari ini adalah hari untuk datang kepada Tuhan. Kita diingatkan melalui situasi ini bahwa sebaiknya kita harus kembali kepada keluarga kita masing-masing, itu yang berharga. Bahwa kita menyadari kedamaian, waktu, dan sukacita sangat-sangat berharga. Itu yang kita syukur kepada Tuhan. Biarkan Dia memulihkan kembali semua kondisi ini, dan biarkan Tuhan yang bekerja. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, yakinlah tanpa Tuhan kita tidak ada apa-apanya. Dan yakinlah ketika Tuhan bekerja, semua akan baik-baik saja. Kembali akan menjadi baik semuanya. Dan itu keyakinan kita. Mari bersukacita, bergandengan tangan, saling berpegangan tangan begitu erat. Kita sama-sama berdoa, kita sama-sama memohon kepada Tuhan dengan pengakuan yang jujur, dengan penyesalan-penyesalan dosa-dosa kita. Datang kepada Tuhan dengan hati yang tulus, dengan penuh penyesalan, permohonan kita akan dikabulkan. Tuhan memberkati kita semua, bersukacita di dalam Tuhan, hidup damai sejahtera, sukacita memenuhi hidup kita sekalian. Amin.